Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak. Silakan Adi pimpin doanya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu dari absen ya. Perkenalkan, nama Bapak Nurul Fahri dari Prodi PPMI Yaitu Pontianak. Selanjutnya Bapak akan mengajar terlebih dahulu. Yang pertama, Adi Setiadi hadir. Hadir, Pak. Yang kedua, Muhammad Maulana Putra hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, langsung saja. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peristiwa penting dalam keluarga. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui apa saja peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam keluarga. Lalu yang kedua, kalian dapat membedakan antara peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Lalu yang ketiga, kalian dapat menceritakan kembali peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan kepada teman-teman. Oke, sampai di sini paham ya? Pak. Kita akan lanjut kepada pembahasan materinya. Nah, peristiwa itu ada dua macam. Yang pertama itu peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang pertama, kita akan mengenali terlebih dahulu peristiwa yang menyenangkan. Di sini Bapak akan menceritakan 4 buah cerita, 2 buah cerita peristiwa yang menyenangkan dan 2 cerita yang peristiwa tidak menyenangkan. Tolong pada kalian semua disimak supaya saat evaluasi nanti kita semua dapat menjawab pertanyaannya. Baik, Pak. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan. Di dalam keluarga banyak peristiwa yang menyenangkan. Peristiwa dengan ayah, peristiwa dengan ibu, peristiwa dengan adik. Semua peristiwa yang menyenangkan. Nah, untuk peristiwa yang pertama yaitu berlibur dengan ayah dan ibu. Bapak akan menceritakan sebuah cerita yaitu tentang liburan Adi. Ketika libur sekolah, Adi pergi berlibur bersama ayah dan ibu. Kami semua pergi ke pantai. Ibu membuat bekal. Kami makan bersama-sama sambil melihat laut. Rasanya enak sekali. Lalu ayah mengambil foto. Kami semua tersenyum. Liburan adalah peristiwa yang menyenangkan. Adik sangat senang. Nah, dari peristiwa yang Bapak ceritakan tadi, menurut kalian itu peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Nah, kenapa peristiwa menyenangkan? Ada berlibur, Pak. Ya, karena itu peristiwa berlibur dan Adi sangat senang. Karena Adi sangat senang, maka peristiwa tersebut termasuk peristiwa yang menyenangkan. Kita lanjut peristiwa yang kedua, yaitu hari kelahiran Adi. Pagi-pagi sekali, ayah dan ibu ke rumah sakit. Adi tidak boleh ikut. Adi menunggu di rumah. Sore hari, ayah pulang. Ayah mengajak Adi ke rumah sakit untuk melihat adik baru yang lahir. Adi tidak sabar. Saat datang di rumah sakit, ibu tersenyum melihat Adi datang. Adi melihat bayi. Itu adik baru Adi. Namanya Adi. Adi senang
berita kelahiran adik baru Adi yang namanya Adi. Nah, dari cerita itu, menurut kalian itu cerita yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Ya, betul sekali. Itu adalah cerita yang menyenangkan karena Adi merasa sangat senang karena mendapat adik baru yang namanya Andi. Yaitu tadi cerita yang menyenangkan. Kita akan lanjut kepada peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, tadi kan peristiwa yang menyenangkan nih. Nah, dalam peristiwa keluarga kan ada dua. Yang pertama itu peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang peristiwa yang tidak menyenangkan. Di dalam keluarga ada juga peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa tidak menyenangkan membuat kita sedih. Ayah dan ibu berkata, setiap peristiwa tidak menyenangkan ada pelajaran di dalamnya, pelajaran yang sangat berharga. Cerita yang pertama yaitu tentang Adi yang sedang demam. Adi sangat takut, tubuhnya sakit dan panas. Adi terbaring di kasur, tidak bisa bangkit. Ibu merawat Adi. Ibu menyuapi Adi, lalu memberi Adi obat. Adi memakannya dengan sangat lahap. Adi ingin cepat sembuh agar dapat bermain dengan Adi. Dan Adi harus istirahat. Tidak lupa makan dan minum obat. Semoga Adi cepat sembuh. Nah, di sini ada yang pernah sakit tak? Pernah, Pak. Rasanya enak atau tidak? Tidak enak kan? Nah, dari cerita yang Bapak ceritakan tadi yaitu tentang Adi yang sedang demam. Nah, itu termasuk cerita yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan, Pak. Ya, betul. Karena Adi sakit dan Adi tidak bisa bermain, lalu tidak bisa bangkit dari kasur, dan tidak bisa melakukan hal-hal lain. Nah, itu juga termasuk ke dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Lalu cerita yang kedua yaitu ayah hilang dompet. Ayah baru pulang kerja. Wajah ayah sangat sedih. Ayah bercerita kepada ibu dan Adi, dompet ayah hilang. Dan di dalam dompet ayah banyak barang yang berharga. Semua barang itu ikut hilang. Adi ingin menghibur ayah. Adi memeluk ayah. Lalu ayah pun tersenyum dipeluk Adi. Ayah berkata kepada Adi, kita harus sabar ketika kita mendapat musibah dan tidak boleh berputus asa. Nah, dari cerita tersebut itu termasuk cerita yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan, Pak. Ya, betul. Itu termasuk dalam cerita yang tidak menyenangkan. Karena dalam cerita tersebut ayah kehilangan dompetnya dan ayah merasa sedih. Dan ketika Adi melihat ayah sedih, Adi ingin menghibur ayahnya. Oke, selanjutnya kalian lihat di papan tulis ada 4 buah gambar. Nah, di sini Bapak akan mengetes kalian supaya kalian dapat membedakan mana peristiwa yang menyenangkan dan mana peristiwa yang tidak menyenangkan. Oke, siap ya? Siap. Gambar yang pertama yang di sebelah kanan paling atas, yang ini. Pertama, Bapak akan mengetes kepada Adi dulu. Adi, menurut Adi ini gambar apa? Gambar beribu, Pak. Ya, betul, gambar beribu seperti cerita yang kita bahas tadi. Lalu menurut Adi, gambar yang pertama ini termasuk peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Gambar itu keluarga. Ya, betul. Ini termasuk peristiwa yang menyenangkan. Kita dapat lihat di gambarnya itu ada ayah, ada ibu, lalu ada Adi, ada adiknya. Dalam gambar tersebut mereka semua tersenyum bahagia. Orang yang berbahagia itu maka termasuk ke dalam peristiwa yang menyenangkan. Lanjut pada Maulana. Gambar yang kedua yang di bawahnya.
Kira-kira itu gambar apa ya mana? Itu gambar seorang yang menang lomba. Ya betul, menang lomba lalu dapat Hadiah. hadiah dan piala, dapat medali. Nah, menurut Maulana nih, gambar yang kedua itu termasuk peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Peristiwa yang menyenangkan Pak, karena dia menang lomba dan mendapat hadiah. Ya betul. Kalau misalkan kita dapat hadiah pasti senang kan? Senang Pak. Adi pernah dapat hadiah nggak? Benar pak. Senang nggak rasanya? Bahagia sekali pak, senang pak. Ini juga sama seperti gambar yang kedua. Dia dapat hadiah, menang lomba. Tentunya itu adalah peristiwa yang menyenangkan. Oke, kita lanjut. Gambar yang ketiga yang di sebelah kiri yang atasnya. Bapak tanya kepada Hadi lagi nih. Menurut Hadi itu gambar apa? Sakit itu pak, gambar rumah kayak pak. Ya betul, itu gambar seseorang sedang sakit. Nah, menurut Hadi, kalau gambar itu termasuk peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan pak, sedih maksudnya pak. Ya betul, seperti cerita kita bahas tadi kan, Ya, Hadi Pak. yang sedang demam. Nah, itu termasuk ke dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Lalu gambar yang terakhir yang keempat, Bapak tanya lagi sama Maulana nih. Menurut Maulana itu gambar apa? Itu gambar seorang yang jatuh dari sepeda Pak. Ya betul, orang yang jatuh dari sepeda. Nah, kalau orang jatuh dari sepeda itu rasanya gimana? Rasanya sakit Pak. Ya betul. Nah, jadi kalau gambar yang keempat itu menurut Maulana termasuk peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Peristiwa yang tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena jatuh dari sepeda itu tidak enak, sakit. Ya, karena jatuh dari sepeda itu rasanya sakit. Kalau jatuh dari sepeda biasanya kan kita dapat luka, terus luka harus diobati. Nah, rasanya kalau dapat luka itu rasanya tidak enak. Makanya itu termasuk peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, pertanyaan lagi nih, selain dari keempat gambar ini, Bapak mau tanya sama kalian kira-kira pernah nggak dapat peristiwa yang menyenangkan? Adil gimana? Ada nggak peristiwa yang menyenangkan yang pernah dialami? Daripada. Pernah sih pak. Apa tuh? Saya Dapat hadiah mungkin? dia pak, dia Nah, dapat hadiah apa tuh? hadiah Hadiah lomba atau hadiah dikasih sama orang tua? hadiah kan dikasih orang tua pak. Senang nggak rasanya dapat hadiah? Senang pak, Nah, itu termasuk peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan? menyenangkan pak. Ya betul, dapat hadiah termasuk peristiwa yang Menyenangkan. menyenangkan. Jadi dari pembelajaran kita hari ini sudah paham belum mana peristiwa yang menyenangkan dan mana peristiwa yang tidak menyenangkan? Juga Pak. Sudah paham ya? Kalau peristiwa yang menyenangkan biasanya orang yang mendapatkan hadiah atau pergi berlibur, suasana hatinya itu senang, gembira. Nah, itu termasuk ke dalam peristiwa yang menyenangkan. Nah, kalau peristiwa yang tidak menyenangkan, biasanya itu orang merasa sedih, terus merasa galau, tidak enak, sakit. Nah, itu termasuk ke dalam peristiwa yang tidak menyenangkan. Oke, paham ya? Pak, Gimana Hadi, paham? Pak, Paham? pak. Paham? Tapi kalau itu merupakan anaknya itu hadiah gitu kan pak. Itu ibunya nangis pak. Itu nangis sedih atau nangis bahagia pak? Oh, ada anaknya dapat hadiah, ibunya nangis. Iya pak. Oh, kalau menangis itu tentu peristiwa yang tidak menyenangkan. Karena ada juga orang yang menangis karena terharu. Nah, biasanya orang yang nangis karena terharu itu dapat hadiah atau mengalami peristiwa yang menyenangkan. Nah, jadi tidak selamanya orang menangis itu karena mendapatkan peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada juga orang yang terharu karena mendapatkan peristiwa yang menyenangkan. Baik, paham ya? Paham. Oke,
yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pokoknya ya. Ya Pak. Terima kasih Pak.